Allah selalu bersama dengan kita. Allah begitu baik dan kita memahami bahwa Ia hadir, Ia bekerja, Ia menuntun, mengasihi kita semua. Sepatutnya kita mengatakan terima kasih untuk segala karya-Mu dalam kehidupan kami. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 11 November tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Marilah kita satu dalam doa. Kepadamu Tuhan, kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih sebab kasih-Mu agung dan indah dalam hidup kami. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Ini kami yang datang padamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca kitab Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian firman-Nya. Amin. Pada kesempatan ini kita berada dalam tema mereka akan menjadi umatku. Saudara-saudara yang kekasih, setiap orang Kristen yang baik mesti menjadi warga negara yang baik. Di sisi lain, mereka pun memiliki identitas sebagai warga kerajaan Allah. Secara administratif, identitas kewarganegaraan dapat ditunjukkan melalui kepemilikan KTP. Lalu bagaimana dengan identitas sebagai warga kerajaan Allah? Apa yang menjadi tandanya? Saudara-saudara, identitas sebagai warga kerajaan Allah bukanlah hal yang terlihat secara fisik, tetapi lebih kepada transformasi batin dan rohania yang diberikan oleh Tuhan melalui iman dan ketaatan pada perjanjiannya. Hukumnya tertulis pada loh batu pada masa lalu, tetapi sekarang tertulis dalam batin kita. Dan Allah mengajak kita untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengannya melalui perjanjian ini.
Saudara, Allah ingin mengubah hati kita sehingga kita mencintainya sepenuh hati. Perjanjian baru ini juga menyatakan bahwa Allah adalah Allah kita dan kita adalah umat-Nya. Dia adalah penguasa dunia yang harus diagungkan dan Sang Bapa yang dikenal dan dicintai karena Kristus. Allah ingin hadir, saudara, di setiap aspek hidup kita, menjadi bagian dari siapa kita secara keseluruhan. Yeremia mengingatkan betapa pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, daripada hanya melakukan hal-hal yang harus kita lakukan secara formalistik. Saudara, Allah meminta hati yang tulus dan penuh kasih. Kita sudah mendapatkan hak istimewa, yakni sebagai warga kerajaan Allah yang dijamin oleh pengorbanan Yesus. Ya, kiranya kita semua dapat menanggapi panggilan ini dengan hati yang rendah dan penuh sukacita, sehingga kita menjadi umat-Nya yang selalu merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita setiap hari. Demikian firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami memahami bahwa Engkau Allah yang dengan tulus mencintai kami, Allah yang penuh kasih, dan kami mendapatkan posisi tempat yang istimewa dalam kerajaan-Mu. Biarlah kami menerima setiap cinta kasih-Mu dan menjadi umat yang selalu menikmati kehadiran Tuhan, sehingga kami akan selalu bersyukur, mengagungkan Engkau. Terima kasih untuk kesempatan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami terus memberlakukan dalam hidup kami. Kami terus membawa hidup ini dalam tuntunan-Mu. Berkati kami Bapa, berkati keluarga kami, berkatilah anak-anak kami, agar mereka selalu setia, selalu bahagia, dan selalu bertumbuh dengan fisik yang kuat, sehat, iman yang teguh di dalam Kristus, menjadi anak-anak yang pandai, kebanggaan kami semua. Engkau memberkati juga setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Biar kami kerjakan dengan penuh kasih, di dalamnya nama-Mu kami muliakan. Engkau berkati setiap beban hidup kami. Bagi yang sakit, Tuhan hiburkan. Bagi yang bergumul dengan duka, Tuhan juga kuatkan dan hiburkan. Dalam beban hidup kami, dalam masalah ekonomi, pendidikan, budaya, kuatkan kami, agar kami melewatinya dengan tenang dan sabar. Setiap kerinduan untuk pulih dari sakit Tuhan kabulkan. Bilur-Mu akan nyata, membuat kami mengakui bahwa semua persoalan hidup kami selesaikan dalam Tuhan. Tetapi juga kami selalu bersukacita bahwa ada berkat-Mu yang kami akui dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menyempurnakan setiap sukacita kami. Memberkati pelayan-pelayan-Mu yang setia melayani, memberkati semua saudara-saudara kami yang merenungkan dan mendengarkan renungan ini. Hidup mereka Engkau jamah, mereka semangat kuat dalam Tuhan. Memberkati untuk bangsa kami, agar terus memerintah dengan bijaksana. Memberkati para orang tua kami agar menjadi orang tua yang sehat, bahagia dalam Tuhan. Melindungi kami semua, dan biarlah kami selalu rindu untuk merenungkan firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa dan harapan kami. Kami membawa semuanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih bahwa saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus mencintai, mengasihi, dan memelihara kita.